Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Dan biarlah melalui perenungan akan firman Tuhan ini, setiap kita semakin semangat untuk menjalani kehidupan, bertumbuh di dalam iman dan semakin cinta kepada Tuhan. Mazmur pasal yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dan terus melakukannya dalam kehidupan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar kehidupan ini digambarkan lewat sebuah ungkapan-ungkapan. Misalnya ada yang menggambarkan kehidupan ini seperti roda yang terus berputar, kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Sebab itu kita jadi orang jangan minder kalau kita ada di bawah. Kalau kita berjuang dan terus berjuang, mungkin saja suatu hari nanti kita akan ada di atas. Demikian juga dengan orang yang saat ini merasa ada di atas. Jangan engkau sombong, karena suatu hari nanti dengan kesombonganmu itu mungkin kau akan berada di bawah. Nah, ada banyak penggambaran dalam kehidupan ini. Ada juga orang yang menggambarkan kehidupan ini seperti mendaki sebuah gunung. Ada perasaan takut mendaki gunung, tapi ada perasaan excited juga, senang. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita mendaki gunung. Waktu perjalanan mungkin kita menghadapi ketakutan, mungkin kita menghadapi binatang buas, mungkin kita menghadapi duri, mungkin kita menghadapi jalan-jalan yang tidak enak dilalui, membuat kita bisa luka. Atau jangan-jangan juga waktu kita menjalani setiap perjalanan pendakian itu, kita akan menemukan hal-hal yang membahagiakan. Ketemu makanan-makanan yang membahagiakan, ketemu dengan pemandangan-pemandangan yang baik dan menyegarkan. Barangkali mungkin itu bisa terjadi. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, kehidupan juga bisa seperti itu. Ada orang yang excited menjalani kehidupan untuk melihat sesuatu yang bahagia terjadi dalam hidupnya. Tapi ada juga orang yang takut menjalani kehidupan. Kenapa? Karena ada banyak masalah, karena ada begitu banyak tantangan di hadapannya, sehingga membuat dia takut untuk menjalaninya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak penggambaran yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan tentang kehidupan ini. Dan setiap penggambaran itu baik, punya makna tersendiri dari semuanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur yang barusan kita baca, pemazmur juga mengajak kita untuk melihat kehidupan ini lewat sebuah penggambaran. Dan kehidupan itu diungkapkan oleh pemazmur seperti sebuah jalan. Ada dua jenis jalan yang digambarkan oleh pemazmur. Yang pertama adalah jalan orang benar, dan yang kedua adalah jalan orang fasik. Mari kita lihat satu persatu. Seperti apa jalan orang fasik? Di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Apa maksud dari ayat ini? Siapa mereka? Siapa para pencemooh? Siapa para pendosa? Siapa orang fasik ini? Yang jelas adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak pernah hidup takut akan Tuhan, dan nilai-nilai hidup mereka tidak dijalani atas dasar rasa takut akan Tuhan. Lalu kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang yang takut akan Tuhan atau percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh duduk bareng mereka? Kita nggak boleh ngumpul bareng mereka? Jawabannya tentu saja tidak demikian. Karena kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus pun pernah duduk berjalan bersama dengan orang-orang seperti ini. Yang dimaksudkan pemazmur di sini adalah bukan tindakannya, tetapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menjalani hidup ini. Nilai seperti apa yang kita pakai. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita menjalani hidup kita dengan nilai kerajaan sorga. Bukan nilai-nilai orang yang tidak punya Tuhan. Bukan cara hidup orang yang tidak punya Tuhan. Nah, lalu kalau kita perhatikan lebih lanjut, orang-orang yang menjalani hidupnya tanpa takut akan Tuhan, hidupnya itu seperti sekam, dikatakan di ayat yang keempat. Sekam itu adalah ampas, kulit-kulit dari gandum atau kulit-kulit bekas-bekas dari kulit padi, begitu loh. Sekam itu dikumpulkan, padi juga dikumpulkan, gandum juga dikumpulkan. Tetapi bedanya adalah sekam itu tidak ada gunanya. Mereka dikumpulkan untuk dibakar. Sementara gandum dan padi dikumpulkan untuk memberi makan atau membuat kehidupan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah jalan hidup orang fasik.
Kalau kita menjalani hidup kita dengan cara hidup tanpa takut akan Tuhan, maka kita sama seperti orang yang mandul. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita ditanam tapi kita tidak berbuah. Kehidupan yang tidak berguna, yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Mungkin memang kelihatan bahagia, tapi ujungnya tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Nah, berbeda dengan cara hidup orang yang kedua. Jalan hidup orang yang kedua adalah mereka senang mendengar firman Tuhan. Artinya mereka menempatkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mereka menjalani hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Itu akan berbeda. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, itu akan digambarkan seperti pohon di ayat yang ketiga. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Apa artinya ini? Artinya adalah orang yang senang, orang yang takut akan Tuhan akan berguna bagi dunia ini. Orang yang takut akan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Memang teman-teman, ada banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu kehidupannya kelihatan bahagia, kelihatannya menyenangkan, tapi akhirnya sangat menderita. Tetapi pemazmur berkata, orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan bahagia, dan bahagia yang datang dari Tuhan itu adalah bahagia yang kekal, bahagia yang sangat luar biasa, dan itu yang dicari oleh semua orang di dalam dunia itu. Sebab itu kalau hari ini kita menjalani hidup, kalau hari ini kita masih ada kesempatan untuk menjalani hidup, mari kita pakai hidup kita untuk terus takut akan Tuhan, untuk terus mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang, malam, setiap hari. Dan percayalah, ketika kita merenungkan firman-Nya setiap hari, kita akan melihat ada buah yang kita akan hasilkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, biar Tuhan memberkati hidup mereka, membuat mereka bertumbuh, membuat mereka makin takut akan Tuhan, membuat mereka boleh menemukan kebahagiaan yang sejati itu di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh menghasilkan buah di dalam Tuhan. Hamba selesai berfirman, Tuhan berkati setiap orang yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kamu, Tuhan sayang sama kamu.